Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Azahra dari kelas PGMI 3 semester 7. Di sini saya akan merangkum materi yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama ada pengertian pers. Pers merupakan upaya penyampaian berita melalui media cetak dan elektronik. Makna yang tepat dalam konteks ini adalah bahwa pers adalah upaya atau usaha penyampaian berita dengan beragam bentuk, mulai dari surat kabar, radio, televisi, hingga internet. Bentuk-bentuk penyampaian yang bermacam-macam ini tentu semakin memanjakan pembaca dalam menikmati berita. Lalu, perkembangan atau sejarah pers di Indonesia. Tentang awal mula dimulainya dunia persurat kabaran di tanah air kita, Dr. Dihan dalam bukunya Out Batavia mengungkapkan secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala atau surat kabar. Lalu sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana baik penyampaian maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan para pengusaha telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persurat kabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak awal pemerintahan VOC sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia. Lalu perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama ada pada masa zaman Belanda dan zaman Jepang. Zaman Belanda pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu, diantaranya adalah Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar, Selompret Melayu, dan Cahaya Mulia, Pemberitaan Baru, dan surat kabar berbahasa Jawa Bro Martani yang terbit di Solo. Lalu ada pada zaman Jepang. Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga. Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan serta isi surat kabar. Kantor berita antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang yaitu Domei. Lalu yang ketiga pada masa revolusi. Pada masa ini pers sering disebut dengan pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pers. Hal ini diperebutkan terutama adalah peralatan percetakan. Lalu yang keempat ada pers pada masa demokrasi liberal. Masa ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan parlementer. Pers pada masa itu merupakan alat propaganda dari parpol. Beberapa partai politik memiliki media atau koran sebagai corong partainya. Pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan. Lalu yang keempat ada pers pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepribadian bangsa, kepentingan rakyat banyak, dan batas
pertanggungjawaban kepada Tuhan. Lalu yang kelima ada masa Orde Baru. Pers pada masa Orde Baru masih belum berjalan dengan baik. Ketika itu surat kabar yang diterbitkan merupakan trompet masyarakat untuk menentang kebijakan Orde Lama dan menyongsong aksi-aksi mahasiswa atau pemuda, sehingga surat kabar yang terbit merupakan parlemen masyarakat. Lalu yang terakhir ada masa reformasi. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ialah terjadinya reformasi sejak tahun 1998 dengan turunnya Soeharto sebagai presiden. Runtuhnya Orde Baru merupakan era demokrasi dan kebebasan pers yang sebelumnya tidak mampu atau tidak pernah dinikmati bangsa Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah reformasi, proses demokratisasi dan bebas pers sudah berjalan dengan baik? Pada masa B.J. Habibie pasca Orde Baru, yang harus disyukuri ialah pers yang bebas. Pemerintahan Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, sekalipun barangkali kebebasan pers itu merupakan atau merugikan posisinya sebagai presiden. Lalu mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan publik dan penerbitan pers atas berita. Nah, kebutuhan dan keperluan publik. Dalam ruang publik yang tingkatnya hanya kepentingan-kepentingan yang menyangkut masalah bersama, istilah ruang publik atau yang dalam bahasa Jermannya adalah Öffentlichkeit berarti keadaan yang dapat diakses semua orang, yang mengacu pada ciri terbuka dan inklusif ruang. Jurnalis publik adalah menjadikan masyarakat sebagai rekan aktif, baik itu dalam proses pembuatan berita maupun dalam rangka membangun kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah atau dalam kerangka mencapai target-target yang masyarakat inginkan. Lalu bagian B, yaitu persaingan media massa cetak dan elektronik atas materi berita. Untuk menghadapi ketatnya persaingan media cetak dan online harus saling bersinergi. Pada era milenial, paling tidak media saat ini, perusahaan penerbitan surat kabar tak bisa hanya mengandalkan satu media, misalnya hanya koran atau sebatas media online. Karena ketatnya perseorangan baik harus tampil di media cetak maupun di media online. Lalu yang ketiga ada teknik-teknik reportase yang mendalam dan keunggulannya. Adapun teknik-tekniknya yakni yang pertama riset mendalam, kedua tentukan angle menarik dan penting, ketiga buat daftar pertanyaan, keempat minta narasumber tidak berbicara terlalu cepat, kelima tanyakan jika ada yang belum jelas, dan enam klarifikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.